Dengan jatuhnya Reich ketiga dan pendudukan sekutu di Jerman, pengejaran para pelaku utama rezim Nazi pun dimulai. Namun dalam banyak kasus, orang-orang yang memimpin pemerintahan dan perang tidak ada untuk dimintai pertanggungjawaban. Beberapa telah melarikan diri, yang lain telah bunuh diri sebelum ditangkap. Sebagai gantinya, pasukan sekutu menemukan istri dan pendamping mereka, wanita-wanita yang hingga saat itu menikmati kehidupan istimewa dalam sistem Nazi. Ketika penangkapan dilakukan, sebuah pertanyaan kunci muncul. Apakah wanita-wanita ini hanya saksi atau partisipan aktif dalam struktur kekuasaan? Kebanyakan mencoba menampilkan diri sebagai ibu rumah tangga biasa yang tidak mengetahui kekejaman yang dilakukan oleh suami mereka. Namun, catatan menunjukkan sebaliknya. Banyak yang telah menjadi anggota partai Nazi bahkan sebelum menikah, berbagi dan mempromosikan nilainya. Sementara beberapa diadili, yang lain berhasil menghindari keadilan dan beberapa terus mempertahankan ideologi yang telah menentukan hidup mereka. Melalui kisah-kisah mereka, nasib mereka yang bertaruh pada rezim yang berakhir dalam reruntuhan terungkap. Apakah mereka benar-benar tidak bersalah atau hanya kaki tangan yang tidak pernah menghadapi keadilan? Gerda Bormann, fanatik Reich yang memilih kematian daripada menyerah. Tidak semua istri petinggi Nazi sepenuhnya menganut ideologi mereka, tetapi dalam kasus Gerda Bormann, kesetiaannya mutlak. Dia adalah pengikut partai yang setia dan salah satu wanita yang paling berkomitmen pada tujuan tersebut. Lahir pada tahun 1909 di Konstanz, ia tumbuh dalam lingkungan di mana politik nasionalis sangat mengakar. Ayahnya, Walter Buch, seorang pejabat tinggi partai, memperkenalkannya pada lingkaran sosialisme nasional, di mana ia segera bertemu seorang pria yang akan membentuk takdirnya, Martin Bormann. Dia telah bergabung dengan partai Nazi pada tahun 1927 dan dengan cepat naik pangkat dalam organisasi tersebut. Hubungannya dengan ayah Gerda memungkinkannya untuk mendekati Gerda dan pada tahun 1929 mereka menikah. Dengan naiknya Hitler ke tampuk kekuasaan pada tahun 1933, Bormann mengambil peran kunci dalam pemerintahan, menjadi tangan kanan Rudolf Hess dan kemudian sekretaris pribadi Führer. Gerda, yang sangat bangga dengan suaminya, mengadopsi gaya hidup yang dipromosikan oleh rezim dan membesarkan 9 anaknya di bawah prinsip-prinsip sosialisme nasional. Namun perang akan segera mengubah nasibnya. Pada tahun 1945, dengan pasukan Soviet mendekati Berlin, ia memutuskan untuk melarikan diri bersama anak-anaknya. Untuk menghindari penangkapan, ia menyamar sebagai direktur panti asuhan, menyamarkan 4 anaknya sebagai anak yatim. 5 anak lainnya tetap berada di bawah pengawasan suaminya, yang setelah terpojok, mengakhiri hidupnya menggunakan sianida. Karena jenazahnya tidak segera ditemukan, hilangnya menjadi misteri bagi pasukan sekutu. Sementara itu, Gerda berhasil melintasi perbatasan ke Italia, berlindung di Tirol Selatan. Di sana, seorang pejabat Nazi setempat memberinya tempat persembunyian. Namun, kesehatannya mulai memburuk. Ia menderita sakit perut yang parah dan seorang dokter Italia menyatakan bahwa ia menderita kanker ovarium stadium lanjut, merekomendasikan operasi segera. Pada saat itu, sekutu telah melacak jejaknya. Sebuah tim intelijen menemukannya dan menyampaikan keberadaannya kepada pasukan Inggris di wilayah tersebut. Seorang perwira mengunjunginya dan meskipun takut akan dikirim ke kamp konsentrasi, meyakinkannya bahwa ia akan menerima perhatian medis. Setelah dipindahkan ke rumah sakit untuk tawanan perang di Merano, ia menjalani operasi tetapi penyakitnya terlalu parah. Menghadapi kematiannya yang akan segera tiba, Gerda mencari perlindungan dalam iman dan masuk Katolik. Pada 23 Maret 1946, ia meninggal sebelum mencapai usia 37 tahun. Magda Goebbels, wanita yang mengorbankan anak-anaknya demi Reich ketiga. Pada tanggal 1 Mei 1945, Magda Goebbels mungkin merasa iri pada Gerda Bormann yang berhasil melarikan diri dari Jerman. Namun, dia tidak pernah tahu apa yang terjadi padanya.
Johanna Maria Magdalena Ritschl, lahir pada tahun 1901, menghabiskan masa kecilnya di Brussels hingga Perang Dunia Pertama memaksanya kembali ke negara asalnya. Pada tahun 1921, ia menikah dengan industrialis Jerman Günther Quandt, seorang pria yang usianya 2 kali lipat darinya. Namun, pada tahun 1929, pernikahan itu berakhir ketika Quandt mengetahui perselingkuhannya, meninggalkannya dengan kekayaan yang cukup besar dan apartemen mewah di Berlin. Selama tinggal di ibu kota Jerman, kekerasan antara Nazi dan musuh-musuh mereka adalah tontonan yang umum. Didorong oleh teman-teman, ia menghadiri sebuah rapat umum di mana Joseph Goebbels, yang dikenal karena kefasihannya, membakar semangat penonton dengan pidatonya yang agresif. Selain Hitler, ia adalah propagandis partai yang paling efektif, memiliki gelar doktor sastra dari Universitas Heidelberg, dan menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Meskipun bertubuh pendek dan pincang yang terlihat jelas karena kaki pengkor, Magda terpikat oleh retorika dan ide-idenya. Termotivasi oleh antusiasmenya, ia bergabung dengan partai, mendapatkan Mein Kampf dan The Myth of the 20th Century, sebuah karya ideolog Nazi Alfred Rosenberg. Ia dengan cepat mengambil peran kepemimpinan dalam kelompok wanita Nazi, tetapi status sosialnya menimbulkan ketegangan dengan anggota lain. Dalam situasi ini, ia mencari posisi yang lebih berpengaruh dan melamar pekerjaan di Departemen Propaganda Goebbels. Kehadirannya tidak luput dari perhatian, dan terpesona oleh keanggunan dan kecantikannya, Goebbels mengangkatnya sebagai penanggung jawab arsip pribadinya dengan niat untuk lebih dekat dengannya. Pada awal tahun 1931, hubungan mereka berkembang menjadi romansa. Pada bulan April, mereka sudah merencanakan masa depan bersama, dan kediamannya di Theodor-Heuss-Platz menjadi tempat pertemuan penting bagi Hitler dan petinggi Nazi lainnya. Ini menyebabkan konflik dalam pasangan tersebut, karena Goebbels merasa cemburu dengan perhatian yang ditunjukkan pemimpin partai terhadap Magda. Pada gilirannya, Magda sendiri jatuh cinta pada Hitler, yang memengaruhi keputusannya untuk menikah dengan Goebbels karena ia ingin tetap dekat dengan Führer. Pernikahan itu dirayakan pada tanggal 19 Desember 1931 dalam upacara sipil, diikuti oleh upacara keagamaan. Hitler, yang bertindak sebagai pendamping pria, menerima ciuman terima kasih dari Magda dengan mata yang terlihat emosional. Pada tanggal 1 September 1932, putri pertama mereka, Helga, lahir. Persalinan itu merupakan pengalaman yang melelahkan bagi Magda yang menjadi lemah. Dokternya memperingatkannya tentang kondisi jantung yang sudah ada sebelumnya yang memburuk, menyarankannya untuk berhati-hati dalam kehamilan di masa depan. Namun, sebelum pulih sepenuhnya, ia hamil lagi tetapi mengalami keguguran pada bulan Desember. Pada akhir tahun, mereka mengunjungi kabin Hitler di Obersalzburg, tempat Magda tertular infeksi parah, mengalami demam tinggi. Ia selamat, tetapi kesehatannya terpengaruh secara permanen, membatasi mobilitasnya. Selama Perang Dunia Kedua, meskipun dalam kondisi rapuh, ia berlatih sebagai perawat dengan palang merah. Namun kondisinya seringkali memaksanya untuk sering beristirahat. Ketika pasukan Soviet mengepung Berlin pada tahun 1945, keluarga Goebbels pindah ke bunker bawah tanah yang terhubung dengan bunker Hitler. Pada tanggal 30 April, Magda dan suaminya berbagi makan malam terakhir sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada Hitler dan Eva Braun. Keesokan harinya, dokter gigi SS Helmut Kunz memberikan morfin kepada 6 anak mereka untuk menidurkan mereka. Selanjutnya, masing-masing menerima kapsul sianida. Setelah kematian anak-anak, Magda dan Goebbels pergi ke Taman Kanselir dan bunuh diri. Seorang perwira SS menembak tubuh mereka untuk memastikan kematian mereka dan membakar mereka dengan bensin. Keesokan harinya, tentara Soviet menemukan sisa-sisa hangus mereka. Ilse Pröll, istri pria yang menentang Hitler. Suatu malam di Munich, Ilse Pröll, seorang wanita muda dengan sumber daya finansial, bertemu dengan seorang tetangga bernama Rudolf Hess. Dia mengenakan seragam lusuh dan wajahnya dengan alis tebal dan tatapan dalam memancarkan kegelisahan. Sejak saat pertama, dia merasakan ketertarikan pada penampilan dan aura melankolisnya. Sebaliknya, reaksi Hess tetap menjadi misteri.
Dari semua pemimpin Nazi, dia adalah yang paling misterius. Sepanjang hidupnya, menjadi jelas bahwa dia memiliki masalah psikologis sejak usia muda. Pada saat yang sama, dia adalah veteran perang yang berhias medali yang telah terluka dalam pertempuran lebih dari 1 kali. Ilse mencari teman, dan seiring waktu mereka menjalin persahabatan yang kuat berdasarkan minat yang sama. Namun, hubungan mereka tidak memiliki dimensi romantis. Hess, yang belum pernah bersama seorang wanita, tidak menunjukkan minat pada aspek fisik hubungan tersebut yang membuat Ilse frustrasi. Alih-alih gairah, mereka berbagi ikatan intelektual dan budaya, terutama untuk sastra dan musik romantik Jerman. Ilse sangat mengagumi karya Friedrich Hölderlin. Pada akhir tahun 1920, ia telah menyelesaikan sekolah menengah atas dan mulai belajar bahasa Jerman dan ilmu perpustakaan paruh waktu sambil bekerja di toko buku antik. Meskipun melakukan beberapa perjalanan singkat ke pedesaan, ia menghabiskan sebagian besar waktu luangnya untuk gerakan Nazi yang baru lahir. Ia mendistribusikan pamflet, memasang poster, berkolaborasi dengan surat kabar partai, dan membantu Hess dalam tugas-tugas organisasi. Sementara Hess menjadi bagian dari lingkaran dalam Hitler dan berpartisipasi dalam bentrokan kekerasan dengan lawan kiri, ia menangani tugas-tugas administrasi. Berkat komitmen mereka, keduanya mendapatkan hak istimewa untuk menghabiskan waktu bersama Hitler dalam pertemuan pribadi. Seiring waktu, Hess dan calon diktator menjalin persahabatan yang erat. Pada tahun 1923, Hess berpartisipasi dalam Beer Hall Putsch yang gagal, upaya kudeta Hitler. Untuk menghindari penangkapan, ia melarikan diri ke Austria setelah memberitahu Ilse melalui telepon. Namun setelah kembali ke Jerman, ia ditangkap dan dikirim ke penjara bersama Hitler dan konspirator lainnya. Selama penahanannya, Ilse mengunjunginya setiap hari Sabtu selama beberapa jam yang diizinkan. Hess menghargai kesetiaan itu sepanjang hidupnya. 4 tahun kemudian, pada tahun 1927, Ilse dan Rudolf menikah. Pada tahun 1937, satu-satunya anak mereka lahir. Saat itu, Hess telah naik ke posisi Reichsminister dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja. Dengan pecahnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1939, kesehatan mentalnya mulai memburuk dan pada tahun 1999-1941, ia membuat keputusan tak terduga. Ia terbang sendirian ke Skotlandia dengan tujuan negosiasi perjanjian damai dengan Britania Raya. Ia segera ditangkap dan dianggap pengkhianat oleh rezim Nazi. Setelah mendengar berita itu, Ilse membawa putranya dan pindah ke Hindelang, jauh dari Munich dan kemarahan Hitler terhadap Hess. Pada akhir perang, Rudolf Hess adalah salah satu petinggi Nazi pertama yang diadili dan dihukum di Nuremberg. Pada tanggal 3 Juni 1947, Ilse ditangkap di Munich dan dikirim ke kamp interniran di Göttingen, seperti banyak istri Nazi kriminal lainnya. Margaret Himmler, penjaga rahasia Heinrich Himmler. Dalam perjalanan 3 jam antara Munich dan Berlin, Margaret Boden bertemu Heinrich Himmler. Selama perjalanan mereka memulai percakapan, dan pada saat mereka tiba di tujuan, mereka sudah menjalin ikatan. Setelah berpisah, mereka mulai bertukar surat hampir setiap hari, karena hubungan mereka sebagian besar terjalin dari jarak jauh. 8 tahun lebih tua dari Himmler, Margaret berasal dari keluarga pemilik tanah yang kaya raya. Pada tahun 1914, pada usia yang sesuai untuk bergabung dengan Palang Merah Jerman, ia memulai pelatihannya sebagai perawat dan kemudian dikirim ke rumah sakit lapangan. Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, ia menikah dengan Himmler. Untuk menyelesaikan pernikahan, ia harus menjual bagiannya dari properti warisan dan menggunakan dana tersebut untuk membeli tanah karena keduanya berencana untuk mengabdikan diri pada pertanian. Namun, Hitler memiliki rencana lain untuk sekutunya yang setia. Himmler naik pangkat di Partai Nazi untuk menjadi kepala polisi, komandan Waffen-SS, dan menteri dalam negeri di bawah kepemimpinan Hitler. Perannya sangat penting dalam mengimplementasikan rencana pemusnahan rezim. Pada bulan Mei 1945, pasangan itu berpisah dengan niat untuk bersatu kembali di luar negeri.
Namun Himmler ditangkap dan setelah ditemukan menelan kapsul sianida, meninggal dalam hitungan detik. Sementara itu, Margaret dan putrinya Gudrun meninggalkan Gemun saat pasukan sekutu maju di wilayah tersebut. Setelah invasi Bolzano, Italia, oleh pasukan Amerika, keduanya ditangkap. Mereka melewati berbagai kamp interniran di Italia, Prancis, dan Jerman. Selama dalam tahanan, Margaret diinterogasi, meskipun ditentukan bahwa ia tidak mengetahui informasi tentang urusan resmi suaminya. Pada akhir tahun 1945, ia dipanggil sebagai saksi dalam pengadilan Nuremberg, di mana ia menyangkal keterlibatannya dalam tindakan suaminya. Pada bulan November 1946, ibu dan anak itu dibebaskan dan menemukan tempat berlindung di institusi Bethel di Bielefeld. Margaret selalu mengklaim telah menjaga diri dari sorotan publik sepanjang pernikahannya. Namun, Komite Sekutu yang memantau pergerakannya curiga bahwa ia secara aktif mendukung kebijakan Nazi dan mendukung keputusan Himmler. Pembelaan hukumnya berulang kali menyatakan bahwa ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan suaminya. Antara 1948 dan 1953, ia menghadapi 3 proses hukum. Akhirnya, seorang hakim memutuskan bahwa ia tidak boleh disalahkan atas kejahatan suaminya, meskipun ia tidak sepenuhnya tidak terlibat. Pada tanggal 15 Januari 1953, ia dinyatakan sebagai penerima manfaat rezim Nazi dan dijatuhi hukuman 30 hari kerja paksa. Ia juga kehilangan hak untuk memilih dan menerima pensiun. Gudrun meninggalkan Bethel pada tahun 1952 dan pada tahun 1955, Margaret pindah ke Hyppen, tempat ia tinggal bersama saudara perempuannya Lydia. Di sana, ia menyatakan keinginannya untuk menjalani kehidupan yang tenang jauh dari pengawasan publik. Ia melakukannya sampai kematiannya pada tanggal 25 Agustus 1967 pada usia 74 tahun. Ia membawa serta rahasia Himmler, termasuk berbagai perselingkuhannya. Kaki tangan dalam bayangan Hedwig Pothast. Margaret Himmler pernah mengakui kepada seorang interrogator Amerika bahwa suaminya tidak pernah setia. Hubungan Himmler yang paling terkenal adalah dengan sekretarisnya, seorang wanita berusia 26 tahun bernama Hedwig Pothast. Lahir pada tanggal 6 Februari 1912 dari keluarga kelas menengah, Hedwig menerima pendidikannya di sekolah menengah atas bergengsi tempat ia belajar bahasa Inggris. Kemudian ia memperoleh gelar dari Institut Ekonomi untuk Penerjemah di Mannheim. Setelah lulus pada tahun 1932, ia mulai bekerja sebagai juru tulis di kantor pos. Tidak puas dengan rutinitas, ia mencari sesuatu yang lebih menantang. Pada musim gugur 1935, ia melamar posisi di Departemen Pers Gestapo, tetapi ia juga tidak menemukan kepuasan di sana. Akhirnya, pada bulan Januari 1936, ia berhasil menjadi sekretaris pribadi Himmler. Di antara teman-temannya, ia dikenal sebagai Bunny, karena sifatnya yang baik dan ceria, sifat yang kontras dengan kepribadian Margaret Himmler. Bersemangat tentang mendayung dan senam, Hedwig diterima dengan baik oleh rekan-rekannya. Pada bulan Oktober 1937, ia berpartisipasi dalam perayaan ulang tahun Himmler di Danau Tegernsee dan diterima di lingkaran SS. Bekerja bersama setiap hari, hubungan mereka semakin dekat. Selama Natal 1938, mereka mengakui perasaan mereka satu sama lain. Himmler berbicara secara terbuka dengan Hitler tentang romansa mereka. Meskipun Führer menentang pernikahan dan perceraian, ia menyarankan dia untuk melanjutkan hubungan secara diam-diam. Namun, Himmler memilih untuk bertindak berbeda dan pada tahun 1941 mengakui kepada istrinya bahwa ia memiliki seorang simpanan dan ingin memiliki anak dengannya. Margaret, meskipun terluka, menerima situasi tersebut dan tetap di sisinya. Pada tahun yang sama, Hedwig meninggalkan posisinya dan Partai Nazi memberinya rumah di hutan Mecklenburg, sebelah utara Berlin. Seiring waktu, Hedwig dan Himmler membentuk keluarga, memiliki seorang putra dan seorang putri. Pada tahun 1944, ia membelikannya rumah pedesaan dekat Berchtesgaden, dekat sarang elang Hitler yang terkenal.
Kehidupan mereka di sana tidak biasa. Pada suatu kesempatan, ia menerima kunjungan dari Gerda Bormann dan anak-anaknya. Setelah minum teh, ia membawa mereka ke loteng untuk menunjukkan sesuatu yang ia anggap istimewa. Furnitur yang terbuat dari sisa-sisa manusia. Hedwig merinci proses pembuatan kursi yang tempat duduknya adalah panggul manusia dan kakinya adalah kaki manusia yang berujung pada kaki asli. Ia juga memiliki salinan Mein Kampf yang dijilid dengan kulit yang diambil dari tahanan Dachau. Himmler, dalam isyarat serupa, mencoba menghadiahkan Bormann sebuah buku dengan jilidan yang sama, tetapi ia menolak menerimanya. Menurut Gerda, itu terlalu mengganggu. Ketika perang berakhir, Hedwig menikah lagi dan memutuskan untuk menghilang dari pandangan publik. Dalam wawancara selanjutnya, ia menghindari menjawab pertanyaan apapun tentang kejahatan rezim atau pengetahuannya tentang hal itu. Setelah mengetahui kematian Himmler di radio, ia bersembunyi dan menghabiskan waktu berteduh bersama Eleonore Pohl di Rosenheim, Bavaria Atas. Namun, pada tahun 1945, ia ditangkap oleh tentara Amerika dan dikenakan interogasi di Munich. Ia mengklaim ketidaktahuan total tentang tindakan Himmler dan tidak menghadapi tuntutan. Sepanjang hidupnya, ia menghindari membahas masa lalunya dan menjaga diri dari sorotan publik. Ketika Gudrun, putri Himmler, menemukan keberadaannya dan mencoba menghubunginya, Hedwig menolak setiap pendekatan. Sedikit yang diketahui tentang kehidupannya setelah perang, kecuali bahwa ia meninggal pada tanggal 22 September 1994 pada usia 82 tahun di Baden-Baden. Gudrun Himmler, pewaris Reich. Satu-satunya putri Heinrich dan Margaret Himmler, Gudrun tumbuh dikelilingi oleh hak istimewa dalam elit Nazi. Penampilan Nordiknya dengan rambut pirang kepang dan fitur wajah yang halus memberinya aura kesempurnaan Arya, membuatnya menonjol di antara rekan-rekan ayahnya. Masa kecilnya lancar, dihabiskan di lingkungan yang nyaman penuh perhatian hingga akhir Perang Dunia Kedua. Ketika kekalahan Reich ketiga sudah dekat, dia dan ibunya mencoba melarikan diri ke Tirol Selatan. Namun, pelarian mereka digagalkan pada tanggal 13 Mei 1945 ketika mereka ditangkap di wilayah itu oleh pasukan sekutu. Awalnya, mereka dikurung di sebuah hotel di bawah kendali Amerika di Bolzano selama 2 malam. Selanjutnya, mereka dipindahkan ke Verona, dari sana mereka terbang ke Florence, dan akhirnya berakhir di kamp penahanan Inggris di Roma. Di sana, mereka adalah satu-satunya tahanan wanita. Setibanya di Nuremberg, mereka diperiksa dengan ketat. Di lapisan bahu mantel Margaret, tersembunyi di dalamnya, mereka menemukan botol kecil potasium sianida. Ibu dan anak itu ditempatkan di sel yang keras, tanpa kenyamanan selain 2 papan kayu yang berfungsi sebagai tempat tidur. Meskipun penjara bukanlah tempat yang ideal bagi seorang remaja, Komandan Kolonel Andrus mencoba membuat masa tinggal mereka lebih tertahankan. Gudrun menghadapi interogasi pertamanya pada tanggal 22 September 1945. Selama sesi tersebut, dia ditanya tentang terakhir kali dia melihat ayahnya dan apakah dia sering bepergian selama perang. Dengan sikap tenang dan disiplin yang baik, dia meyakinkan mereka bahwa dia menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah atau di sekolah. Dia juga secara singkat menyebutkan kunjungan ke perkebunan herbal di Dachau. Ketika mereka mencoba menanyakan tentang rencana orang tuanya atau informasi relevan lainnya, dia menyatakan bahwa dia tidak pernah diberitahu tentang hal-hal penting. Jawaban-jawabannya meyakinkan para penyelidik. Setelah perang, Gudrun menikah dengan Wolf Dieter Burwitz, seorang penulis dan aktivis sayap kanan. Burwitz memainkan peran penting dalam Partai Nasional Demokrat Jerman NPD di Bavaria. Sejak saat itu, Gudrun menjadi pembela setia ideologi sayap kanan. Aktivismenya menemukan tempat berlindung di Silent Help, sebuah organisasi yang didedikasikan untuk mendukung mantan anggota SS. Dengan dedikasi yang tak tergoyahkan, dia bekerja selama 4 dekade demi tujuan ini dan mendapatkan rasa hormat dari rekan-rekannya yang memujanya. Selain pekerjaannya dengan Silent Help, dia berpartisipasi dalam pembentukan kelompok neo-Nazi bernama Viking Youth yang ditujukan untuk generasinya. Pada tahun 1548, dia menghadiri pertemuan veteran SS di Austria
dekat situs Celtic kuno di hutan Bohemia. Tahun demi tahun dia diundang ke acara-acara ini, di mana penghormatan diberikan kepada ingatan ayahnya dan tindakannya. Antara 1961 dan 1963, dia bekerja sebagai sekretaris di Badan Intelijen Jerman Barat, BND, dengan identitas samaran. Pada saat itu, badan tersebut dipimpin oleh Reinhard Gehlen, seorang jenderal yang direkrut oleh Amerika Serikat setelah perang. Gehlen mengintegrasikan mantan Nazi ke dalam intelijen Jerman karena pengalaman mereka dalam operasi anti-komunis dan pengetahuan mereka tentang Eropa Timur. Gudrun Himmler meninggal pada tahun 2018, mempertahankan hingga napas terakhirnya bahwa ayahnya tidak melakukan kejahatan apapun. Hedwig Hensel, istri Auschwitz. Kehidupan Hedwig, pendamping Rudolf Höss, komandan kamp Auschwitz yang terkenal, tetap diselimuti misteri. Pribadi yang pendiam dan bijaksana, kisahnya telah mendapatkan relevansi belakangan ini berkat film Jonathan Glazer, The Zone of Interest. Dalam karya sinematik ini, ia muncul sebagai seorang wanita yang berbakti pada rumah tangganya, sementara suaminya menjalankan tugasnya dalam rezim Nazi. Lahir pada tahun 1908 di Neukirch, Jerman, ia menikah pada usia 21 tahun dengan Rudolf Höss, menjadi bagian dari elit Reich ketiga. Selama pernikahan mereka membentuk keluarga dengan 5 anak: Klaus, Annegret, Heide Traut, Ingeborg, dan Hans Rudolf. Dengan kenaikan pangkat Höss dalam partai Nazi, keluarganya pindah pada tahun 1940 ke sebuah kediaman dekat Auschwitz, di mana ia mengambil alih komando kamp konsentrasi. Rumah Höss terletak tidak jauh dari kengerian yang terjadi di balik kawat berduri. Sementara suaminya mengawasi mesin pemusnahan, ia mengelola rumah tangga dan membesarkan anak-anaknya. Pertanyaan tentang tingkat pengetahuannya tentang kejahatan suaminya tetap menjadi subjek perdebatan. Beberapa berpendapat bahwa ia hidup dalam gelembung, terisolasi dari kenyataan, sementara yang lain percaya tidak mungkin baginya untuk tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Kesaksian dari para penyintas menunjukkan bahwa Hedwig menunggang kuda di sekitar kamp dan memiliki perhiasan serta bulu binatang yang kemungkinan besar milik tahanan yang dibunuh. Ketika Perang Dunia Kedua berakhir dan sekutu maju ke Jerman, Höss berusaha melarikan diri, sementara Hedwig memilih untuk tetap bersama anak-anaknya, berasumsi bahwa tinggal di rumahnya akan menjauhkannya dari kecurigaan. Ia ditangkap dan diinterogasi oleh pasukan Inggris, tetapi tidak ditemukan bukti yang cukup untuk menjeratnya. Meskipun kedekatannya dengan rezim dan posisi istimewanya, ia berhasil menghindari hukuman apapun. Keheningannya meluas bahkan ke keluarganya sendiri. Ia tidak pernah mengungkapkan kepada anak-anaknya bahwa ayah mereka telah dieksekusi di Auschwitz. Ingebrigit Höss, salah satu putrinya, beremigrasi ke Spanyol dan kemudian pindah ke Amerika Serikat, di mana ia bekerja sebagai model dan membangun kehidupan baru di Virginia. Selama kunjungan ke putrinya di Arlington, Hedwig meninggal pada tanggal 15 September 1989. Makamnya, tanpa nama atau prasasti resmi, hanya bertuliskan satu kata sederhana namun bermakna Mutti, istilah Jerman untuk ibu. Lina Heydrich, istri jagal Praha. Sementara beberapa istri petinggi Nazi memilih untuk menjauhi politik, yang lain secara terbuka menyatakan dukungan mereka terhadap rezim dan penghinaan mereka terhadap kelompok-kelompok yang dianggap inferior. Salah satu pengikut gerakan yang paling bersemangat adalah Lina von Osten, yang sejak masa remajanya telah menganut ide-ide Hitler dengan keyakinan. Kakak laki-lakinya yang sudah terlibat dalam partai membawanya ke salah satu pertemuan Nazi pada awal tahun 20-an. Sejak saat itu, Lina merasa sangat teridentifikasi dengan ideologi sosialisme nasional, terutama fokusnya pada pemuda yang membedakannya dari politik Prusia tradisional. Antisemitismenya sudah terlihat sejak usia muda. Dibesarkan di Pulau Fehmarn dekat Denmark, Lina berasal dari keluarga kaya raya yang situasi ekonominya terpengaruh selama krisis hiperinflasi tahun 1920. Ia memutuskan untuk berlatih sebagai guru dan pindah ke Kiel untuk menyelesaikan studinya di lembaga menengah teknik. Di sana, ia tinggal di rumah mahasiswa hingga kelulusannya.
Pada tanggal 6 Desember 1930, ia menghadiri pesta dansa bersama beberapa teman. Selama malam itu, ia bertemu dengan seorang perwira angkatan laut muda bernama Reinhard Heydrich. Sekilas, pria berusia 27 tahun ini mengesankannya dengan perawakannya yang tinggi dan tubuh atletis, meskipun fitur wajahnya tidak harmonis dengan telinga yang menonjol dan mulut kecil. Lina, bagaimanapun, tertarik dan setuju untuk bertemu dengannya lagi keesokan harinya. Sejak awal mereka menemukan kesamaan dalam karakter mereka. Mereka berbagi ambisi yang berlebihan, meremehkan kemuliaan, dan yakin akan keunggulan mereka atas orang lain. Berbeda dengan Heydrich, yang pada saat itu menunjukkan sedikit minat pada politik, Lina sudah sepenuhnya berkomitmen pada tujuan Nazi. Ia bahkan menegur suaminya karena belum membaca Mein Kampf. Ketika Reinhard diusir dari Angkatan Laut karena hubungannya dengannya, Lina lah yang mendorongnya untuk bergabung dengan SS. Berkat kegigihannya, Heydrich berhasil mengadakan pertemuan dengan Heinrich Himmler, yang segera merekrutnya untuk memimpin dinas intelijen organisasi tersebut. Sejak saat itu, kenaikannya dalam struktur Nazi tidak terhentikan hingga ia terbunuh di tengah Perang Dunia Kedua karena perannya dalam pendudukan Cekoslowakia. Pada akhir konflik, Lina diinterogasi tetapi tidak pernah ditemukan bertanggung jawab langsung atas kejahatan perang sehingga ia dibebaskan. Pada tahun-tahun berikutnya, ia memulai beberapa tuntutan hukum terhadap pemerintah Jerman Barat, berhasil mendapatkan pensiun. Mengingat bahwa suaminya, meskipun memiliki catatan kriminal, adalah seorang pejabat polisi berpangkat tinggi dan meninggal dalam menjalankan tugas, ia diberikan kompensasi ekonomi yang cukup besar. Namun, di Cekoslowakia, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup secara in absentia, meskipun hukuman tersebut tidak pernah dilaksanakan. Pada tahun 1965, ia menikah lagi dengan seorang dramawan dan sutradara teater Finlandia, tetapi menjadi janda 4 tahun kemudian. Hingga akhir hayatnya, ia terus membela ingatan Heydrich melalui buku dan artikel yang meremehkan kejahatannya. Ia meninggal pada tahun 1985, tidak pernah melepaskan pandangannya tentang masa lalu. Dua wanita Hermann Göring. Hermann Göring adalah satu-satunya dalam daftar ini yang menikah 2 kali. Petinggi Nazi diwajibkan untuk mematuhi norma moral yang ketat yang membatasi kehidupan pribadi mereka. Bagi mereka, perceraian bukanlah alternatif yang dapat diterima. Berkat garis keturunan aristokratnya, Hitler menganggap Göring sebagai sekutu kunci karena hal itu memungkinkannya mengakses lingkaran militer dan bangsawan. Hubungan ini berguna untuk rencana Führer menjadikan Munich pusat pemberontakan nasional. Pada tahun 1922, ketika mereka pertama kali bertemu, pemimpin Nazi itu mengundangnya untuk bergabung dengan gerakan tersebut. Meskipun Göring tidak sepenuhnya menganut ideologinya, ia terkesan dengan kemampuannya untuk mengumpulkan massa. Menjadi bagian dari partai memberinya kesempatan untuk menonjol dalam lingkungan yang relatif kecil. Namun, orang yang meyakinkannya untuk berkomitmen penuh pada Nazisme adalah istrinya, Karin, yang berasal dari Swedia. Seorang antisemitis yang yakin ia melihat Hitler sebagai sosok legendaris dari mitologi Nordik. Pengaruhnya terhadap Göring sangat penting dalam mengonsolidasikan kesetiaannya pada partai. Karin bekerja tanpa lelah untuk memperkuat ikatan antara suaminya dan Hitler, berhasil menjadikannya pilar sosialisme nasional. Kemudian Göring mendirikan Gestapo dan mengambil alih komando Luftwaffe, Angkatan Udara Jerman. Rezim menggunakan hubungan antara Karin dan Göring sebagai alat propaganda, menampilkan mereka di acara-acara publik untuk memperkuat citra partai. Namun Karin menderita tuberkulosis dan kesehatannya memburuk dengan cepat. Pada tahun 1931, setelah kematian ibunya, ia menderita serangan jantung saat mengunjungi Swedia. Göring segera pergi ke sisinya dan tetap bersamanya sampai ia meninggal pada tanggal 17 Oktober, beberapa hari sebelum ulang tahunnya yang ke-43. Setelah kehilangan istri pertamanya, Göring melanjutkan kenaikannya dalam hierarki Nazi, yakin bahwa itulah yang diinginkan oleh istrinya. Selama tur, ia bertemu Emmy Sonnemann, seorang aktris berusia 38 tahun. Berbeda dengan Karin, Emmy menampilkan dirinya sebagai seniman yang tidak tertarik pada politik.
Ia menghindari membahas pekerjaan suaminya dan lebih suka fokus pada seni, sastra, dan teater. Sejak remaja, ia bermimpi berakting setelah melihat pertunjukan The Merchant of Venice. Ayahnya, pemilik pabrik coklat, menentang karier seninya, tetapi ibunya mendukungnya. Meskipun ketidakpeduliannya yang jelas terhadap ideologi Nazi, Amy diakui sebagai ibu negara Reich ketiga. Berkat pengaruh Göring dan propaganda Goebbels, ia mendapatkan prestis besar di dunia teater Jerman. Seperti suaminya dan Charin, Amy kemudian mewakili pasangan ideal Nazisme, menempatkannya di sorotan. Setelah jatuhnya rezim, Amy menghadapi konsekuensinya. Meskipun ia tidak didakwa dengan kejahatan perang, profilnya yang tinggi membuatnya mendekam 1 tahun di penjara, penyitaan 30% asetnya, dan larangan berakting selama 5 tahun. Setelah dibebaskan dari penjara, ia menjalani kehidupan yang sederhana di Munich, tempat ia tetap tinggal sampai kematiannya. Eva Braun, pendamping terakhir Hitler. Pada tahun 1930, Adolf Hitler secara diam-diam memanggil kolaborator kepercayaannya, Martin Bormann. Dia memiliki tugas yang membutuhkan kehati-hatian mutlak. Secara pribadi, dia memintanya untuk menyelidiki silsilah seorang gadis berusia 17 tahun yang dia temui di studio fotografi Heinrich Hoffmann, tempat gadis itu bekerja sebagai asisten. Hitler terpikat olehnya dan ingin memastikan bahwa asal-usulnya memenuhi standar rasial yang dia anut. Setelah penyelidikan menyeluruh, Bormann mengkonfirmasi bahwa Eva Braun tidak memiliki keturunan Yahudi yang meyakinkan Hitler. Masalahnya adalah Hitler sudah memiliki hubungan emosional yang rumit dengan keponakannya, Geli Raubal. Dia berusia 22 tahun dan dia 2 dekade lebih tua darinya. Perilakunya yang mengendalikan membuatnya merasa terperangkap. Sejak tahun 1927, setelah mengetahui bahwa Geli telah terlibat dengan seorang sopir, dia memutuskan untuk mengawasinya secara obsesif, mencegahnya sendirian dengan pria lain. Pengawasan yang menindas ini sangat memengaruhinya. Pada malam tanggal 18 September 1931, saat Hitler berada di Nuremberg, Geli mengambil pistol yang telah diberikan kepadanya untuk perlindungan, mengarahkannya ke dadanya, dan menarik pelatuknya. Dia pingsan, perlahan-lahan mengeluarkan darah hingga meninggal. Kematiannya menghancurkan Hitler, tetapi setelah kematiannya, dia bebas untuk fokus pada Eva. Meskipun ikatan mereka kuat, Hitler menolak gagasan pernikahan dan tidak pernah menyerah pada keinginan Eva untuk meresmikan hubungan mereka. Dia mewakili citra idealnya tentang seorang wanita, berambut pirang, suka berolahraga, tidak tertarik pada politik atau ambisi pribadi. Karakternya jinak dan mudah dia atur. Dari sudut pandangnya, Hitler tampak seperti pria yang terpelajar, penuh perhatian, dan menawan. Pengaruhnya yang semakin besar membuatnya merasa istimewa, tanpa menyadari kekejaman yang dia perlakukan pada orang-orang di sekitarnya. Pada tahun 1932, Eva sudah memahami ketidakpedulian Hitler, sepenuhnya mengabdi padanya. Dia menghabiskan waktu lama menunggu perhatiannya, tetapi dia jarang menghabiskan waktu di Munich, dan ketika dia melakukannya, dia jarang menemuinya. Kurangnya minat dari Hitler menjerumuskannya ke dalam kecemasan dan keputusasaan. Mengikuti pola yang mirip dengan Geli, Eva juga memiliki senjata. Dia menulis catatan perpisahan dan, dengan pistol di tangan, mencoba bunuh diri. Namun, peluru itu hanya menyerempet arterinya, bersarang di lehernya. Berdarah deras, dia berhasil meminta bantuan. Seorang dokter bergegas ke sisinya dan membawanya ke rumah sakit, tempat mereka berhasil mengeluarkan proyektil. Tidak jelas apakah tindakannya adalah permintaan bantuan atau upaya bunuh diri yang tulus, tetapi itu berhasil menarik perhatian Hitler, yang berjanji akan memperlakukannya dengan lebih baik. Sepanjang tahun, Eva terus menderita karena absennya Hitler yang berkepanjangan. Dia sering melupakan ulang tahunnya dan membatalkan pertemuan tanpa pemberitahuan. Meskipun demikian, dia tetap di sisinya sampai akhir hayat mereka. Setelah krisis kesehatannya, Hitler berusaha menyenangkan Eva. Pada Agustus 1935, ia menyewakan apartemen 3 kamar untuknya dan saudara perempuannya agar dapat hidup nyaman. Setahun kemudian, ia membelikannya rumah 2 lantai dan memberinya mobil baru.
Namun, hak istimewa terbesar bagi Eva adalah diberi kamar tepat di sebelah kamar Hitler di Berghof. Meskipun ia masih memiliki keterbatasan dalam mobilitasnya, ia akhirnya menemukan tempatnya di sana. Ketika Perang Dunia Kedua akan berakhir dan pasukan Soviet maju ke Berlin, Hitler, Eva, dan anggota tinggi rezim lainnya berlindung di jaringan bunker bawah tanah. Sadar bahwa akhir tidak dapat dihindari, Hitler ingin mengabulkan keinginan Eva yang telah ia ungkapkan berkali-kali. Sekretaris pribadinya, Martin Bormann, memimpin upacara sederhana di mana mereka secara resmi bersatu dalam pernikahan. Meskipun acara tersebut berlangsung di ruang beton tanpa kemewahan besar, bagi Eva lokasi itu tidak relevan. Keesokan harinya hidup mereka akan berakhir. Eva menghabiskan hari terakhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada mereka yang masih berada di bunker, sementara berita eksekusi publik Mussolini tiba. Tidak ada jalan keluar. Saat itulah duduk bersama Eva dan Hitler membahas apa yang akan mereka lakukan. Mereka memutuskan bahwa terus hidup tanpa satu sama lain tidak ada artinya. Hasil cerita mereka tetap diselimuti ketidakpastian. Secara luas diterima bahwa Hitler menggunakan senjata api untuk mengakhiri hidupnya, sementara Eva menelan zat mematikan. Mengikuti perintah sebelumnya, tentara SS memindahkan kedua tubuh keluar, menutupinya dengan bahan bakar, dan membakarnya sebelum menguburnya di kuburan darurat di Taman Kanselir. Keesokan harinya, ketika tentara merah menyerbu bunker, mereka menemukan sisa-sisa yang hangus. Secara rahasia, Soviet membawa jenazah ke Moskow tanpa mengungkapkan identitas mereka secara publik. Misteri ini memicu teori selama beberapa dekade, termasuk kemungkinan bahwa Hitler dan Eva telah melarikan diri ke Amerika Selatan atau tempat lain. Baru pada tahun 1970, Uni Soviet mengakui telah menemukan kembali jenazah mereka, meskipun saat itu tidak ada sisa-sisa yang tersisa untuk dianalisis karena mereka telah hancur total. Sebelum menghadapi nasibnya, Eva menulis surat kepada saudara perempuannya, Gretel. Di dalamnya, ia merenungkan hidupnya, menggambarkannya sebagai bahagia. Di antara hal-hal yang membuatnya puas, ia menyebutkan dapat berdiri di samping Führer pada saat itu dan menghindari apa yang akan terjadi padanya di masa depan sebagai tokoh wanita paling representatif dari Reich ketiga. Ia memasukkan surat itu ke dalam amplop dan menyerahkannya kepada Hannah Reich, seorang pilot yang dihormati dan salah satu orang terakhir yang melihat Hitler hidup karena ia menikah dengan dokter pribadinya. Gretel Braun, wanita Fegelein. Pada tahun 1944, ketika Perang Dunia Kedua akan berakhir, seorang perwira kavaleri SS bernama Hermann Fegelein, yang dikenal karena kesetiaannya kepada Himmler dan karakternya yang kejam, menikahi Gretel Braun. Namun, hanya 6 bulan kemudian, dengan tentara merah yang maju menuju perbatasan Reich, Fegelein memutuskan untuk melarikan diri dari Berlin, ditemani oleh wanita lain, dan membawa batangan emas yang dijarah dari perang. Sebelum dia bisa melarikan diri, dia dicegat oleh SS dan dieksekusi. Dalam keadaan hamil besar, Gretel memohon kepada saudara perempuannya, Eva, untuk memohonkan suaminya, tetapi permohonannya sia-sia. Fegelein dieksekusi hanya beberapa jam sebelum Hitler dan Eva memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka. Sejak tahun 1930, Gretel telah menjadi bagian dari lingkaran dalam Hitler. Kontak pertamanya dengan dia terjadi ketika dia dan saudara perempuannya diperkenalkan di salah satu kediamannya. Sejak saat itu, keduanya mulai sering mengunjungi tempat-tempat eksklusif di mana para elit Nazi berkumpul. Masa kecilnya dihabiskan dalam lingkungan yang stabil, dengan ayahnya, Friedrich Braun, bekerja sebagai guru dan memberikan keluarga kehidupan yang bebas dari kekurangan. Gretel dan Eva selalu menjaga hubungan dekat, dibedakan oleh daya tarik fisik dan sifat ramah mereka. Setelah jatuhnya rezim, Gretel menghadapi konsekuensi pahit dari masa lalunya. Masyarakat mengucilkannya karena koneksi Nazinya, dan dia harus menemukan cara untuk bertahan hidup di dunia di mana kekuatan yang dia kaitkan telah lenyap. Dia melahirkan putrinya, yang diberi nama Eva Barbara, untuk menghormati saudara perempuannya. Menyadari beban nama belakangnya, dia memilih untuk tetap tidak menonjolkan diri dan menghindari pengawasan publik. Kemudian pada tahun 1548, dia menikah lagi
mengadopsi nama belakang Lobinger. Putrinya, Eva Barbara, menderita kehilangan yang menghancurkan ketika pasangannya meninggal dalam kecelakaan mobil pada tahun 1971. Tidak dapat menanggung rasa sakitnya, dia membuat keputusan drastis untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Gretel Braun meninggal pada tahun 1987, meninggalkan eksistensi yang ditandai oleh kedekatannya dengan beberapa tokoh paling terkenal dalam sejarah. Seperti banyak wanita yang dekat dengan kekuasaan Nazi, beberapa mencoba membenarkan peran mereka dengan mengklaim bahwa mereka hanya menikmati kemewahan yang ditawarkan lingkungan mereka. Namun, menyatakan ini akan menjadi penipuan. Baik Gretel maupun Eva, seperti wanita lain dalam lingkaran mereka, bukanlah penonton belaka, tetapi peserta aktif dalam rezim teror. Kisah para wanita rezim Nazi adalah kesaksian kompleks tentang kesetiaan, ideologi, dan kelangsungan hidup di dunia yang runtuh di bawah beban kebrutalannya sendiri. Banyak dari mereka diuntungkan dari kekuasaan, berbagi visi Reich Ketiga, dan dalam beberapa kasus memainkan peran aktif dalam fungsinya. Ketika perang berakhir, mereka menghadapi nasib yang berbeda. Beberapa diadili, yang lain melarikan diri, dan beberapa berhasil bersembunyi tanpa hukuman. Namun, semua ditandai oleh jatuhnya sistem yang telah memberi mereka hak istimewa dan keamanan. Akhir dari Reich Ketiga tidak hanya berarti runtuhnya struktur politik dan militer, tetapi juga disintegrasi kehidupan yang telah dibangun oleh para wanita ini. Bagi Gerda Bormann, pengabdian pada Nazisme membuatnya memilih kematian daripada menyerah. Kisahnya mencontohkan radikalisme di mana beberapa istri pejabat tinggi menganut ideologi nasional sosialis, hingga pada titik lebih memilih pemusnahan daripada menghadapi masa depan tanpa rezim yang menjamin status mereka. Sebaliknya, Magda Goebbels membawa kesetiaannya ke ekstrim yang lebih besar dengan mengorbankan anak-anaknya sendiri atas nama perjuangan, yakin bahwa dunia tanpa Nazisme tidak pantas mendapatkan keberadaan keluarganya. Kasus-kasus seperti Ilse Pröll menunjukkan sisi lain dari cerita. Meskipun suaminya, Rudolf Hess, adalah salah satu yang pertama diadili setelah perang, dia berhasil menghindari hukuman berat. Cara dia membangun kembali hidupnya setelah konflik mengungkapkan bagaimana banyak wanita dari lingkaran Nazi berhasil mengintegrasikan kembali ke dalam masyarakat tanpa menghadapi konsekuensi yang signifikan. Hal yang sama terjadi pada Margaret Himmler, yang meskipun menikah dengan salah satu arsitek Holocaust, menghindari hukuman terberat dengan alasan ketidaktahuan akan aktivitas suaminya. Namun, beberapa menghadapi interogasi dan penangkapan. Gudrun Himmler, putri kepala SS, menghabiskan masa mudanya dalam tahanan sebelum menjadi aktivis sayap kanan jauh. Kasusnya mencerminkan bagaimana, di kalangan tertentu, ideologi Nazi tidak menghilang setelah perang, tetapi bertahan melalui generasi yang mengklaim kembali warisannya. Demikian pula, Hedwig Pothast, simpanan Himmler, memudar ke dalam ketidakjelasan setelah konflik dan menghindari segala dampak. Kasusnya menggarisbawahi kemudahan di mana beberapa individu yang dekat dengan kekuasaan berhasil menghilang ke dalam anonimitas setelah rezim runtuh. Nasib Lina Heydrich berbeda. Sebagai istri salah satu pria paling kejam dalam rezim, Reinhard Heydrich, dia harus berjuang untuk mendapatkan kembali tempat di masyarakat setelah perang. Berbeda dengan yang lain, dia tidak pernah melepaskan masa lalunya dan hingga akhir hayatnya membela citra suaminya. Upayanya untuk mendapatkan kompensasi ekonomi dari pemerintah Jerman Barat menunjukkan bagaimana beberapa wanita mencoba memanfaatkan posisi mereka dalam Nazisme, bahkan setelah kejatuhannya. Istri Hermann Göring, Charin dan Emmy, mewakili dua perspektif berbeda tentang kehidupan dalam lingkaran Nazi. Charin, seorang penganut ideologi yang taat, secara aktif berkontribusi pada karier suaminya, sementara Emmy mempertahankan profil yang lebih publik dan artistik. Namun, kekalahan Reich Ketiga membawanya ke penjara, menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, asosiasi dengan Nazisme tidak luput dari perhatian. Eva Braun dan Gretel Braun juga menggambarkan tingkat keterlibatan yang berbeda. Eva, meskipun tidak terlibat langsung dalam keputusan politik, dengan rela menerima nasibnya di samping Hitler. Kisahnya menunjukkan bagaimana kedekatan dengan kekuasaan dapat menyebabkan individu membuat keputusan ekstrim. Gretel,
Di sisi lain, selamat dari konflik dan mencoba membangun kembali hidupnya, meskipun selalu dengan bayangan nama Braun yang menggantung di atasnya. Kasus Hedwig Hensel, istri Komandan Auschwitz Rudolf Höss, menimbulkan pertanyaan sulit. Seberapa banyak para wanita ini tahu tentang kejahatan suami mereka? Dia tinggal di dekat kamp konsentrasi paling mematikan dari rezim dan, meskipun tidak pernah secara resmi dituduh berpartisipasi dalam kekejamannya, hampir tidak mungkin membayangkan bahwa dia tidak menyadari kenyataan. Kisahnya adalah kisah banyak wanita yang diuntungkan dari kebrutalan tanpa menghadapi konsekuensi.